Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Setelah saya menjelaskan tentang pengantar kimia medisinal organik, saya akan masuk pada satu materi yang berjudul hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat. Pada bab ini, kita akan mengetahui bagaimana struktur dan sifat kimia fisika itu mempengaruhi absorpsi, distribusi, dan ekskresi suatu obat di dalam tubuh. Nah, seperti kita ketahui sendiri bahwa setelah obat masuk ke dalam tubuh, akan ada beberapa proses ya yang ada di dalam tubuh. Nah, baik masuknya secara oral, parenteral, dermal, atau cara lainnya, obat ini tetap akan mengalami suatu proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, selain proses tersebut, ya, kemungkinan obat itu juga akan mengalami proses fisika dan proses modifikasi kimia. Jadi, modifikasi fisika ini melibatkan bentuk sediaan atau formulasi obat, sedangkan untuk modifikasi kimia ini nanti akan berkaitan dengan perubahan struktur molekul obat, di mana semuanya ini dapat mempengaruhi respon biologis obat di dalam tubuh. Baik, jika kita gambarkan proses absorpsi dan distribusi obat di dalam tubuh manusia itu bisa digambarkan seperti ini, yang ada di dalam gambar. Nah, ini adalah proses suatu obat, ya, mulai dari absorpsi di dalam tubuh hingga obat ini bisa berikatan dengan reseptor hingga bisa menimbulkan suatu respon biologis. Ini adalah gambaran secara prinsipal ya. Jadi di sini ada 3 layer ya. Layer 1, 2, dan 3 ini merupakan membran biologis yang ada di dalam tubuh. Kemudian di antara membran biologis ini akan ada cairan. Nah, ada cairan intravaskuler, ada cairan interstisial, dan interseluler. Kesemuanya ini harus dilewati oleh obat agar bisa berikatan dengan reseptor. Pada prinsipnya, setelah diabsorpsi, obat akan masuk ke cairan tubuh dan distribusikan ke organ-organ dan jaringan-jaringan seperti otot, lemak, jantung, dan hati. Nah, sebelum mencapai reseptor, obat ini harus bisa melewati beberapa cairan sel, di mana cairan sel ini kalau kita bicara tentang cairan, maka dia akan memiliki sifat polar. Nah, molekul obat ya yang tidak terlalu atau yang tidak bisa terlarut dalam suatu cairan tubuh ini, dia tidak akan bisa diangkut secara efektif ke permukaan reseptor. Jadi dia tidak akan berikatan dengan reseptor karena dia tidak bisa menyamakan sifatnya dengan cairan sel, di mana cairan sel ini bersifat polar. Bu, kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, ketika dia tidak bisa diangkut secara efektif, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah obat ini tidak akan bisa menimbulkan respon biologis. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah molekul obat ini harus melakukan beberapa modifikasi kimia dan enzimatik agar dapat terlarut dengan cairan biologis tubuh. Tujuan dari adanya modifikasi kimia dan enzimatik ini agar obat dapat terlarut walaupun sedikit ya dalam cairan luar sel agar bisa diangkut sehingga bisa berikatan dengan reseptor. Nah, yang terpenting adalah ada molekul obat yang harus tetap utuh, atau kalau kita istilahkan dia harus dalam bentuk tidak terdisosiasi pada waktu dia mencapai reseptor. Ya, dan jumlahnya juga harus cukup untuk dapat menimbulkan respon biologis. Nah, secara garis besar seperti itu. Jadi ada beberapa rintangan suatu obat agar bisa mencapai reseptor, di mana pada prinsipnya obat ini harus berada dalam keadaan tetap utuh
atau tidak terdisosiasi agar bisa berikatan dengan reseptor dan bisa menimbulkan respon biologis. Selain itu, yang diperhatikan adalah jumlahnya juga harus bisa cukup agar dia bisa menimbulkan respon biologis. Dalam perjalanan suatu obat itu bisa mencapai reseptor, ya ada beberapa fase yang akan menentukan terjadinya aktivitas biologis obat. Di dalam diagram ini, ya, diagram alir ini ada 3 fase yang kita lihat ya. Ada fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Di mana fase farmasetik ini ada di atas sendiri, meliputi fabrikasi, kemudian pengaturan dosis, kemudian formulanya, bagaimana formulanya, kemudian pecahnya bentuk sediaan, dan sampai terlarutnya obat aktif. Fase ini atau fase farmasetik ini berperan dalam ketersediaan obat untuk bisa diabsorpsi oleh tubuh. Nah, setelah obat mengalami fase farmasetik, obat akan mengalami fase farmakokinetik di dalam tubuh. Di mana fase farmakokinetik ini meliputi yang tadi saya jelaskan, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, peran dari fase ini adalah menjaga ketersediaan obat untuk bisa mencapai target atau reseptor, di mana agar bisa menimbulkan respon biologis. Ya. Nah, ketika obat sudah mencapai fase farmakokinetik, dia akan mencapai fase farmakodinamik, di mana fase ini adalah fase yang mana akan terjadi interaksi antara obat dan reseptor dalam jaringan. Nah, fase inilah yang akan menentukan timbulnya respon biologis. Nah, dari diagram ini, teman-teman akan bisa mengetahui secara garis besar bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh hingga bisa menimbulkan respon biologis. Dalam fase farmakodinamik, ya, ada beberapa perjalanan lagi. Kalau kita lihat secara detail, obat ini ada yang berikatan dengan reseptor dan ada juga yang tidak. Nah, ketika obat ini sebelum berikatan dengan reseptor, ini obat ini disebut obat bebas. Nah, obat bebas ini akan mengalami beberapa kemungkinan proses. Yang pertama, bisa langsung berikatan dengan reseptor sehingga bisa menimbulkan respon biologis. Dia juga bisa masih disimpan dalam depo jaringan tubuh, atau bisa juga dia berikatan dengan protein plasma, ya. Atau bisa juga dia mengalami beberapa metabolisme, ya, di mana metabolisme ini ada banyak, ya, ada obat yang mengalami bioaktivasi, di mana obat ini mula-mula tidak aktif, di mana setelah mengalami metabolisme dia akan menghasilkan senyawa aktif. Nah, ini disebut dengan bioaktivasi. Nah, kalau misalnya yang kedua, ini metabolisme yang disebut bioinaktivasi, di mana obat aktif akan dimetabolisis menjadi metabolit yang lebih polar dan tidak aktif, kemudian diekskresikan. Nah, ini bisa jadi bioinaktivasi juga terjadi pada obat bebas. Kemudian bisa juga menghasilkan biotoksifikasi, yaitu obat aktif akan dimetabolisis menghasilkan metabolit yang bersifat toksik. Nah, jadi ada beberapa proses yang akan dilalui oleh obat ketika obat tersebut masuk ke fase farmakodinamik, ya. Atau bisa juga obat ini langsung diekskresikan. Nah, ini bisa jadi terjadi hal-hal seperti ini. Setelah kita mengetahui secara garis besar bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh, maka kita akan bisa membedakan cara pemberian obat baik secara oral, sublingual, rektal, parenteral tertentu. Ini akan melibatkan proses absorpsi yang berbeda-beda. Nah, pemberian secara parenteral, ya, seperti intravena atau intraspinal, ini tidak akan melibatkan proses absorpsi tentunya. Obat akan masuk ke peredaran darah dan kemudian akan langsung menuju ke sisi reseptor. Nah, selain itu, selain secara parenteral, hal ini juga berlaku pada obat-obat dengan pemberian inhalasi
atau melalui kulit ataupun juga bisa melalui mata. Nah, proses absorpsi ini merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan aktivitas farmakologis obat ya. Kalau misalnya terjadi kegagalan atau kehilangan obat selama proses absorpsi, ini akan mempengaruhi efek obat, di mana tentunya akan menyebabkan kegagalan pengobatan kalau absorpsinya tidak maksimal. Yang akan kita bahas di sini, ini ada berbagai macam proses absorpsi ya. Ada absorpsi obat melalui saluran cerna, kemudian ada absorpsi obat melalui mata, absorpsi obat melalui paru, atau absorpsi obat melalui kulit. Nah, tentunya ini memiliki perlakuan yang berbeda-beda. Kalau kita berbicara pada pemberian secara oral ya, sebelum masuk ke peredaran darah dan distribusikan ke seluruh tubuh, terlebih dahulu akan mengalami proses absorpsi pada saluran cerna. Nah, dalam absorpsi saluran cerna, hal-hal yang berpengaruh terhadap proses absorpsi obat ini antara lain adalah bentuk sediaan. Nah, ini akan berpengaruh terhadap kecepatan absorpsi obat ya. Misalnya ukuran partikel. Nah, ukuran partikel bentuk sediaan ini juga akan mempengaruhi absorpsi obat. Semakin kecil ukuran partikel, luas permukaan yang bersinggungan dengan pelarut ini akan semakin besar. Sehingga apa? Sehingga kecepatan melarutnya suatu obat ini akan semakin besar. Nah, adanya tambahan-tambahan bahan atau eksipien ya, seperti bahan pengisi, bahan penghancur, atau emulgator, ini dapat mempengaruhi waktu hancur dan melarutnya obat, sehingga dia juga akan berpengaruh pada kecepatan absorpsi obat. Nah, ini kalau kita berbicara pada bentuk sediaan. Kemudian sifat kimia fisika obat ini juga akan mempengaruhi absorpsi obat melalui saluran cerna. Ya, sifat kimia fisika obat seperti apa? Seperti bentuk asam, basa, ataukah dia dalam bentuk garam? Ya, dari obat ini dapat mempengaruhi kelarutan dan proses absorpsi obat. Ya, nah ini sangat berpengaruh. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor biologis. Nah, ini contoh dari faktor biologis yang berpengaruh terhadap proses absorpsi obat adalah variasi keasaman atau pH ya, pH saluran cerna. Bisa juga sekresi cairan lambung. Ya, ini juga sangat berpengaruh dan termasuk faktor biologis. Kemudian luas permukaan saluran cerna. Waktu pengosongan lambung itu juga akan mempengaruhi absorpsi obat saluran cerna. Kemudian faktor yang berpengaruh yang ketiga kita sebut dengan faktor lain ya. Ini misalnya umur pasien itu sendiri, kemudian makanan yang dimakan oleh pasien itu sendiri, kemudian apakah ada interaksi dengan obat lain atau senyawa lain, ataukah ada riwayat penyakit tertentu. Nah, ini juga akan mempengaruhi absorpsi obat melalui saluran cerna. Nah, pada prinsipnya, suatu obat sebelum mencapai reseptor itu dia harus melewati beberapa rintangan. Salah satunya adalah membran sel, di mana membran sel ini tersusun oleh molekul-molekul lemak atau kita sebut dengan lipid. Nah, obat yang bisa masuk atau bisa tembus membran sel ini harus bersifat lipid soluble atau dapat larut di dalam lemak. Ya, kalau kita bandingkan dengan bahan obat yang larut dalam air, dia tidak akan lebih mudah menembus membran. Jadi ketika dia masuk ke dalam membran sel sebelum untuk bisa menembusnya, obat ini harus bersifat lipid soluble. Ya. Nah, sifat kelarutan ini, larut dalam lemaknya ini, ya ini dinyatakan dengan secara fisika itu dinyatakan disebut dengan koefisien partisi. Ya, dimana artinya adalah angka yang menunjukkan perbandingan kelarutan obat di dalam lemak dan air. Ya, ini ada rumusnya, dimana indikatornya adalah ketika koefisien partisinya itu lebih dari 1, maka dia bersifat lipofilik. Artinya dia suka lemak atau larut dalam lemak, sehingga dia lebih mudah untuk menembus membran sel. Tapi kalau misalnya koefisien partisinya itu kurang dari 1, maka dia bersifat water soluble atau larut dalam air. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu adalah banyaknya obat yang terionkan ketika dilarutkan di dalam air.
Nah, faktor penentu dari obat ini terionisasi atau tidak itu berdasarkan sifat asam atau sifat basa obat. Ya, apakah obat tersebut asam lemah atau asam basa. Tapi sebagian besar obat ini adalah asam lemah atau basa lemah biasanya ya. Tidak mungkin asam kuat atau basa kuat. Ya. Kemudian faktor penentu kedua ionisasi obat itu adalah sifat asam basa dari pelarutnya. Dia bersifat asam atau basa. Nah, obat yang bersifat asam lemah, ya prinsipnya pada ionisasi ini adalah obat yang bersifat asam lemah akan lebih terionisasi pada suasana basa. Ini tolong perlu diingat-ingat oleh teman-teman ya. Sedangkan obat yang bersifat basa lemah akan terionisasi pada suasana asam. Jadi kalau obat ini bersifat asam lemah, ya. Nah, obat-obat yang bersifat asam lemah, ya, seperti asam salisilat, asetosal. Nah, ini asam lemah ya. Dia akan lebih terionisasi pada suasana basa. Lebih terionisasi, jadi lebih bermuatan ketika dia berada pada suatu organ pencernaan yang bersifat basa. Sedangkan obat yang bersifat basa lemah, ya basa lemah itu biasanya amin aromatik, aminompirin, kafein. Nah, ini adalah obat-obat yang bersifat basa lemah. Nah, dia akan lebih mudah terionisasi pada suasana asam. Setelah kita tahu derajat ionisasi itu bagaimana mempengaruhi kelarutan suatu obat, maka yang perlu teman-teman ketahui ini bagaimana suatu cairan solvent akan berpengaruh terhadap ionisasi suatu obat. Nah, untuk obat-obat asam lemah, prinsipnya adalah ketika pH itu lebih dari pKa. Nah, pKa teman-teman sudah tahu ya, persamaan Henderson-Hasselbalch, pKa sama dengan pH plus log Cu per Ci ya. Kalau misalnya pH ini lebih dari pKa, maka ionisasi obat ini akan bisa mencapai 100%. Maka dia akan terion semua artinya ya. Tapi kalau misalnya pada pH, di mana pH itu kurang dari nilai pKa solvent, maka ionisasi ini bisa mencapai 0%, artinya dia tidak terionisasi obat ini. Sedangkan untuk obat-obat basa lemah, pada pH lebih dari pKa, kebalikannya, maka derajat ionisasinya dia mencapai 0%, artinya tidak ada yang terionisasi, dan obat ini masih bentuk molekul. Kemudian ketika pH-nya kurang dari pKa, maka ionisasi ini bisa mencapai 100%. Nah, ketika pada titik di mana pH larutan sama dengan pKa senyawa obat, maka baik obat asam lemah maupun basa lemah ini berada dalam proporsi 50% terionisasi dan 50% tak terion. Ya, seperti itu. Itu tolong diingat-ingat 3 prinsip yang tadi saya jelaskan. Dari grafik ini kita akan melihat hubungan perubahan pH dengan persen bentuk molekul obat. Ya. Ini sumbu X ini akan menggambarkan tentang pH di dalam tubuh, di mana antara usus, lambung ini akan memiliki pH yang berbeda-beda. Kalau lambung ini akan cenderung lebih asam ya, antara 1 sampai 3. Sedangkan kalau usus ini pH-nya akan cenderung lebih basa, di mana sekitar 5 sampai 8 pH-nya. Nah, sumbu Y ini adalah persen bentuk molekul. Nah, kalau kita lihat dari kurva yang ada, kita katakanlah kita akan bahas tentang kurva asam lemah terlebih dahulu. Nah, pada obat yang bersifat asam lemah, ketika dia masuk ke dalam suatu organ tubuh yang bersifat asam ya, 1 sampai 3 ya misalnya ya, ini berarti berada di dalam lambung ya. Ketika obat asam lemah berada di lambung ya, maka persen bentuk molekulnya itu akan lebih besar. Nah, ketika obat ini berjalan terus ya, terus sampai kepada organ yang bersifat basa, maka persen bentuk molekulnya itu akan semakin kecil.
ya. Kemudian hal ini berkebalikan pada obat-obat yang bersifat basa lemah. Pada obat-obat yang bersifat basa lemah, ketika dia masuk ke dalam organ yang asam, dia akan dalam bentuk molekulnya itu akan semakin kecil. Jadi persen bentuk molekulnya lebih rendah ketika daripada obat itu masuk kepada suatu organ yang suasananya basah. Justru obat-obat yang bersifat basa lemah, persen bentuk molekul itu akan lebih tinggi, itu berada pada suasana basah. Nah, kembali pada prinsip di mana obat yang berbentuk molekul, ya, obat yang masih dalam bentuk molekul obat, itu dia akan mudah larut di dalam lemak. Nah, kalau dia larut dalam lemak atau lipid soluble, maka obat ini akan mudah menembus membran biologis. Kalau dia menembus membran biologis mudah, maka jumlah yang berinteraksi dengan reseptor ini akan semakin lebih besar. Sehingga aktivitas biologisnya juga akan lebih besar. Ya. Jadi ini tolong diingat-ingat. Obat ini akan lebih mudah berinteraksi dengan reseptor ketika dia berada dalam bentuk molekul. Ya. Bukan dalam bentuk ion. Nah, hubungannya tadi sama derajat ionisasi. Semakin besar bentuk molekul, maka akan semakin kecil bentuk ionnya. Nah, begitu. Ini adalah contoh dari absorpsi obat yang bersifat basa lemah. Ya, ini digambarkan ada lambung, ada usus, ya. Di dalam gambar ini kalau kita jelaskan itu suatu obat yang bersifat basa lemah, ya, bila diberikan melalui oral, ya, dalam lambung yang bersifat asam 1-3 itu, ya, maka sebagian besar akan menjadi bentuk ion. Dimana kalau dalam bentuk ion, maka dia akan mempunyai kelarutan di dalam lemak yang sangat kecil, sehingga obat ini akan sukar menembus membran lambung. Nah, obat-obat yang berbentuk ion ini kemudian akan meneruskan perjalanannya masuk ke usus halus di sini, ya, dimana usus ini akan bersifat agak basah, yaitu sekitar 5-8. Nah, ketika obat dalam bentuk ion ini masuk ke dalam usus, maka dia akan berubah menjadi bentuk yang tidak terionisasi. Artinya derajat ionisasinya kecil, ya. Dia karena berubah menjadi bentuk tak terion. Nah, bentuk yang tak terion ini mempunyai kelarutan di dalam lemak yang besar, sehingga mudah terdifusi menembus membran usus. Nah, lantas bagaimana pada obat-obat yang bersifat asam lemah? Seperti apa? Nah, pada obat-obat yang bersifat asam lemah, ya, seperti tadi yang saya sebutkan contoh-contoh obatnya, ketika masuk ke dalam lambung, di mana lambung ini akan, ya, yang bersifat asam, ya, akan terdapat dalam bentuk tidak terionisasi. Jadi obat-obat yang asam lemah ketika masuk ke dalam lambung, dia akan menjadi bentuk yang tidak terionisasi, di mana obat ini akan mudah larut di dalam lemak, sehingga akan mudah menembus membran lambung. Dia tidak akan masuk ke dalam usus karena di dalam lambung dia akan sudah bisa menembus membran lambung. Ini adalah contoh dari perbandingan absorpsi beberapa obat yang bersifat asam atau basa pada berbagai pH lambung dan usus halus tikus, ya. Saya ambil contoh misalnya asam salisilat yang merupakan asam lemah. Nah, pada pH 1, ya, di lambung tikus itu justru akan lebih banyak terabsorpsi,
ya, karena bersifat asam di situ. Jadi obat yang bersifat asam lemah masuk ke dalam lambung yang bersifat asam, maka dia akan lebih besar bentuk molekulnya sehingga bisa menembus membran sel. Otomatis persen absorpsinya akan lebih besar daripada obat tersebut berada di pH 8. Ya, lambung yang di pH 8. Begitu seterusnya sama. Kemudian ini merupakan tabel yang menunjukkan hubungan antara kelarutan beberapa senyawa dalam lemak yang dinyatakan dengan koefisien partisi kloroform air dan derajat absorpsi melalui membran biologis. Dalam hal ini adalah dinding usus. Di mana di dalam tabel ini dapat diketahui bahwa semakin tinggi nilai koefisien partisi, maka kelarutan di dalam lemak itu akan semakin tinggi. Kalau kelarutan dalam lemak semakin tinggi, otomatis obat ini dalam bentuk molekul atau dalam bentuk tak terion, ya, sehingga absorpsinya akan semakin besar. Setelah obat itu telah terabsorpsi, obat akan masuk ke peredaran sistemik. Nah, molekul obat ini secara serentak akan didistribusikan ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Melalui proses distribusi ini, molekul obat yang aktif ini akan mencapai jaringan reseptor. Nah, proses distribusi dan eliminasi obat ini berlangsung secara bersamaan, di mana pada umumnya proses distribusi obat akan lebih cepat dibanding dengan proses eliminasi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan dan besarnya distribusi obat. Di antaranya adalah sifat kimia fisika obat, ya, terutama pada kelarutannya di dalam lemak yang tadi sudah dibahas, kemudian sifat membran biologisnya, kemudian kecepatan distribusi aliran darah pada jaringan dan organ tubuh, kemudian ikatan obat dengan sisi kehilangan, kemudian adanya pengangkutan aktif dari beberapa obat, dan massa atau bobot atau volume jaringan itu sendiri. Nah, ini akan mempengaruhi kecepatan dari distribusi obat. Bicara tentang distribusi obat, maka tentunya kita akan berbicara pada struktur membran biologis dan hubungan struktur kimia fisika dengan proses distribusi, ya. Nah, pada struktur membran biologis ini fungsinya ada dua. Yang pertama adalah dia sebagai penghalang dengan sifat permeabilitasnya yang khas. Kemudian yang kedua adalah sebagai tempat untuk reaksi biotransformasi energi, di mana komponen dari struktur membran biologis itu ada lapisan lemak, ada protein, dan ada mukopolisakarida seperti yang kita lihat di dalam gambar itu, ya. Itu ada gambar dari kurang lebih membran biologis, di mana struktur membran biologis itu ada bermacam-macam, ada yang disebut Singer dan ada yang disebut dengan Nicholson. Model struktur Singer dan Nicholson ini yang lebih umum kita ketahui, di mana dia ini memiliki berbagai macam posisi lemak atau proteinnya, ya, di mana dia proteinnya ini tersebar di antara lemak biomolekul. Ada yang proteinnya ini posisinya integral, ada juga yang posisinya perifer. Pada umumnya dalam terdistribusi suatu obat ini bisa menggunakan dua cara, ada difusi aktif dan difusi pasif. Dimana difusi pasif yang biasanya digunakan oleh obat untuk bisa terdistribusi di dalam tubuh itu bisa difusi pasif melalui pori, kemudian difusi pasif dengan cara melarut di dalam lemak penyusun membran biologis, dan juga bisa dengan difusi pasif terfasilitasi. Sedangkan untuk difusi aktif ini ada dua cara, ada dengan transport aktif dan pinositosis. Selain itu,
ketika kita berbicara tentang interaksi obat dengan biopolimer, ini juga mempengaruhi aktivitas distribusi obat, di mana ini akan mempengaruhi awal kerja, kemudian mempengaruhi masa kerja dan besar efek biologis obat, ya. Bagaimana obat ini bisa berinteraksi dengan biopolimer pada membran biologis ini akan mempengaruhi 3 hal tersebut. Ada 2 macam interaksi, ada interaksi tidak khas dan interaksi khas. Di mana interaksi tidak khas ini bersifat reversible, di mana ikatannya lemah dan tidak memberikan efek yang berlangsung lama. Dia juga tidak terjadi perubahan struktur molekul obat, ya. Kemudian dia juga tidak menghasilkan respon biologis, ya. Contohnya di sini adalah interaksi antara obat dan jaringan, interaksi obat dengan asam nukleat, interaksi obat dengan lemak. Dia hanya berinteraksi saja. Sedangkan interaksi khas ini akan terjadi perubahan struktur makromolekul reseptor, sehingga apa? Sehingga bisa menimbulkan respon biologis. Nah, ini contoh interaksinya adalah interaksi obat dengan reseptor. Nah, ini baru bisa menimbulkan respon biologis. Kemudian obat dengan enzim biotransformasi ini pun juga akan bisa menimbulkan respon biologis karena dia termasuk dalam interaksi khas. Ada juga interaksi obat dengan protein. Nah, interaksi obat dengan protein ini sifatnya adalah reversible, di mana ikatan kimianya ini terdiri dari ion, hidrogen, hidrofob, dan ikatan van der Waals. Kemudian protein yang terjadi interaksi dengan obat ini merupakan protein di mana komposisinya adalah komposisi darah, yaitu sebesar 6,5%, dan selebihnya adalah albumin. Nah, interaksi obat dengan albumin ini bisa terjadi ketika albumin ini memiliki berat molekul yang besar, kemudian bersifat amfoter, kemudian pH isoelektriknya itu kurang dari pH fisiologis, kemudian dia mengandung ion Zwitter sehingga dapat berikatan dengan kation dan anion obat. Kadar obat bebas dalam darah ini berikatan dengan kadar obat protein. Jika protein telah jenuh, maka obat bebas yang berikatan dengan reseptor ini bisa menimbulkan respon biologis. Kalau misalnya kadar obat bebasnya ini rendah, maka kompleks antara obat protein ini akan terurai sehingga obat akan bebas kembali ke darah. Jadi ada beberapa kadar tertentu obat ini agar bisa menimbulkan respon biologis ketika dia berinteraksi dengan protein. Untuk bisa berinteraksi dengan protein, molekul obat ini harus memiliki struktur dengan derajat kekhasan yang tinggi, walaupun tidak terlalu khas. Seperti interaksi pada reseptornya, ini kan khas banget ya. Pada umumnya, pengikatan obat oleh protein plasma ini lebih tergantung pada struktur kimia dibandingkan dengan koefisien partisi lemak air. Jadi dia lebih melihat pada sisi struktur kimianya obat. Seperti pada tabel yang ditunjukkan pada slide berikut, terlihat bahwa perubahan struktur rantai samping alanin, ya ini adalah struktur alanin. Kalau kita lihat adanya perubahan-perubahan rantai sampingnya, misalnya hilangnya atom iodida, kemudian perubahan gugus fungsi hidroksilfenol, ini akan menurunkan penggabungan antara analog suatu obat ini dengan protein albumin plasma secara drastis. Selain dengan protein plasma, obat bisa juga berinteraksi dengan jaringan, membentuk suatu depo jaringan yang berada di luar plasma darah. Nah, contohnya adalah chlorpromazin. Chlorpromazin ini ternyata dia memiliki perbandingan total obat dalam jaringan dan plasma darah, khususnya jaringan otak, itu adalah 500:10. Dimana artinya bahwa chlorpromazin ini lebih terikat pada jaringan otak lebih besar ya dibanding dengan protein plasma. Terkadang juga ikatan antara obat dengan jaringan ini juga mempengaruhi aktivitas biologis obat. Nah, pengikatan obat ya oleh protein plasma dan jaringan ini dapat memberikan penjelasan bahwa mengapa ada
suatu kadar total obat yang sudah tinggi di dalam darah tapi tidak memberikan keefektivitasan yang tinggi. Jadi belum tentu kadar total obat yang tinggi di dalam darah itu memiliki keefektifan yang tinggi. Nah, hal ini dipengaruhi oleh ikatan antara obat dan jaringan. Seperti yang dicontohkan pada diagram, di mana terdapat perbandingan kadar antara obat A dan obat B, baik dalam darah dan dalam jaringan. Ketika kita lihat obat A, ternyata kadar obat yang terikat di dalam darah itu lebih besar daripada dia terikat pada jaringan. Begitu juga pada obat B, ternyata meskipun kadar totalnya itu tinggi, obat yang terikat itu lebih sedikit daripada obat A di dalam darah. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa ternyata ikatan kompleks antara obat dan jaringan ini mempengaruhi aktivitas biologis. Kemudian, seperti yang tadi saya jelaskan sekilas tentang interaksi khas, yang merupakan interaksi yang menyebabkan perubahan struktur makromolekul reseptor sehingga akan timbul respon biologis tadi ya. Nah, yang termasuk dari interaksi khas itu adalah interaksi obat dengan enzim biotransformasi dan interaksi obat dengan reseptor tadi ya. Nah, secara detail ketika kita bahas tentang interaksi obat dengan enzim biotransformasi, ini ditinjau dari tipe interaksinya, ini bersifat relatif tidak khas ya. Tetapi kalau kita ditinjau dari akibat interaksinya, apa akibat yang ditimbulkan, ini ternyata dia bersifat khas. Contohnya di sini adalah naproxen. Nah, naproxen ini dapat menghambat enzim siklooksigenase untuk mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin. Nah, interaksi ini ternyata dia akan dapat digunakan untuk obat nyeri dan radang, sehingga ini menimbulkan respon biologis. Nah, ini disebut dengan interaksi khas. Kemudian yang kedua adalah interaksi obat dengan reseptor. Nah, tentunya ini pasti adalah interaksi yang khas ya, di mana interaksi obat dan reseptor ini akan terjadi melalui dua tahap. Yang pertama adalah kombinasi molekul obat dengan reseptor khas, di mana interaksi ini akan memerlukan afinitas. Kemudian yang kedua adalah kombinasi yang dapat menyebabkan perubahan konformasi makromolekul protein, sehingga bisa timbul respon biologis. Nah, kombinasi obat reseptor, ya, kombinasi antara obat dengan reseptor ini akan memerlukan efikasi, yaitu kemampuan obat untuk bisa mengubah bentuk konformasi makromolekul protein sehingga bisa menimbulkan respon biologis ya. Di mana reseptor di sini ya, reseptor yang digunakan oleh obat untuk berikatan ini ada dua bagian yang khas. Yang pertama adalah bagian yang bertanggung jawab terjadinya afinitas sehingga bisa terbentuk kompleks obat reseptor ya. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian yang bertanggung jawab terjadinya efikasi sehingga timbul respon biologis. Ini merupakan contoh interaksi beberapa obat dengan reseptor khasnya dan respon biologisnya yang dihasilkan. Misalnya reseptor adenyl siklase, ini kan reseptor yang khas ya, di mana reseptor ini hanya bisa menerima obat epinefrin. Kalau misalnya reseptor adenyl siklase ini akan berikatan dengan epinefrin, maka respon biologis yang dihasilkan adalah adrenergik. Nah, begitu juga reseptor-reseptor lain. Setelah kita membahas tentang proses absorpsi obat di dalam tubuh dan proses distribusi obat di dalam tubuh, maka yang sekarang kita akan membahas tentang proses ekskresi obat. Nah, sebagian besar obat itu diekskresikan keluar tubuh. Nah, sekarang seperti kita ketahui sendiri bahwa organ-organ ekskresi ini bisa melalui paru-paru, bisa melalui ginjal, empedu, atau hati, dan sebagian kecil dengan kadar yang rendah biasanya diekskresikan melalui air liur atau air susu ibu. Akan kita bahas satu-satu tentang ekskresi obat. Yang pertama adalah ekskresi obat melalui paru. Nah, obat yang diekskresikan melalui paru ini terutama adalah obat yang digunakan secara inhalasi. Ya, misalnya
siklopropan seperti itu. Nah, sifat fisik yang menentukan kecepatan ekskresi obat melalui paru itu adalah koefisien partisi antara darah dan udara. Obat yang mempunyai koefisien partisi kecil antara darah dan udara, ya seperti siklopropan, ini diekskresikan dengan cepat. Jadi semakin kecil koefisien partisinya, maka proses ekskresinya akan semakin cepat. Sedangkan obat dengan koefisien partisi darah udara ini besar, maka ekskresinya akan lebih lambat. Itu prinsip daripada ekskresi obat melalui paru. Sedangkan pada ekskresi obat melalui ginjal ini akan berbeda lagi, bahwa di mana salah satu jalan terbesar ya termasuk ginjal itu. Jadi ginjal itu merupakan jalan terbesar untuk obat diekskresi. Nah, ekskresi melalui ginjal ini melibatkan 3 proses. Ada penyaringan glomerulus, kemudian ada sistem absorpsi kembali di dalamnya secara pasif ya. Hal ini terjadi pada tubulus ginjal dan proses seleksi aktif pada tubulus ginjal. Nah, proses yang pertama adalah proses penyaringan glomerulus. Nah, ginjal ini menerima sekitar 25% cairan tubuh dari curah jantung, ya. Dan 10%-nya ini akan disaring melalui glomerulus, di mana membran glomerulus ini akan mempunyai pori-pori karakteristik sehingga dapat dilewati oleh molekul obat dengan ukuran tertentu. Kemudian setelah dia mengalami penyaringan glomerulus, obat ini akan mengalami absorpsi kembali secara difusi secara pasif pada tubulus ginjal. Sebagian besar obat akan diabsorpsi kembali pada tubulus ginjal. Tentunya prosesnya adalah secara difusi pasif biasanya. Nah, absorpsi kembali molekul obat ke membran tubular ya itu tergantung dari sifat kimia fisika obat itu sendiri. Nah, sifat kimia fisika ini kan bisa seperti ukuran molekulnya, kemudian koefisien partisinya seperti apa. Nah, obat yang bersifat polar atau obat yang bersifat sukar larut dalam lemak, ya berarti dia suka larut dalam air ya. Ini tidak diabsorpsi kembali oleh membran tubulus. Oleh karena itu di sini kita bisa menyimpulkan bahwa absorpsi kembali oleh tubulus ini sangat tergantung pada pH urin. Ya, jadi obat yang bersifat elektrolit lemah pada urin normal ya, sebagian besar akan terdapat pada bentuk tidak terdisosiasi, di mana dia akan mudah larut dalam lemak sehingga mudah diabsorpsi kembali oleh tubular. Kemudian yang ketiga adalah ekskresi obat melalui empedu. Tidak semua obat itu bisa diekskresikan melalui empedu, hanya obat-obat dengan berat molekul lebih kecil dari 150 saja yang bisa diekskresikan melewati empedu. Biasanya obat-obat yang diekskresikan melalui empedu ini dalam bentuk terkonjugasi dengan glukuronat atau sulfat atau glisin. Di dalam hal ini maka obat-obat yang sudah dalam bentuk terkonjugasi ini di usus dia akan membentuk suatu konjugat ya, sehingga akan secara langsung diekskresikan melalui tinja. Contohnya obatnya di sini adalah penisilin rifampicin. Nah, ada juga obat yang harus dihidrolisis dulu oleh bakteri. Nah, di sini obat-obat yang mengalami hidrolisis oleh bakteri ini akan masuk pada siklus enterohepatik. Contohnya obat-obat estrogen, digitoksin, hormon. Nah, ini adalah obat-obat yang diekskresikan melalui empedu tapi dengan cara hidrolisis oleh bakteri usus. Adalah gambar secara garis besar terjadinya proses ekskresi obat di dalam tubuh. Jadi ada beberapa macam, di mana ada ekskresi obat melalui paru, yaitu berupa ekspirasi, kemudian ekskresi melalui ginjal. Ada beberapa hal yang terjadi, yaitu penyaringan glomerulus, kemudian
eh, absorpsi kembali atau reabsorpsi ya oleh tubulus. Kemudian bisa juga ekskresi obat melalui empedu yang sebelah kiri kita ya, di mana di dalam empedu ini akan terjadi beberapa cara ekskresi. Ada yang melalui siklus enterohepatik, atau bisa juga terjadi dalam bentuk langsung diekskresikan melalui tinja. Demikian materi 1 yang saya sampaikan. Apabila ada beberapa hal yang tidak jelas atau kurang dan dirasa perlu ditanyakan, maka teman-teman bisa mengupload pertanyaan tersebut pada kolom obrolan dan forum yang ada pada dari yang sudah disediakan pada mata kuliah ini. Demikian, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mengakses secara lengkap tentang materi kimia medisinal organik ini pada buku yang berjudul Kimia Medisinal Jilid 1 karangan dari Bapak Siswandono dan Bambang Soekarjo. Mungkin untuk bisa lebih paham itu bisa membaca buku tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.